berarti antara tahun 2000 sampai 2000 berapa? 2003 ya, baru ke atas 2006 ya. Baru ke atas baru mulai Gen Z. Setelah itu ya ini malah soalnya kalangan Gen Z ini sudah kalangan yang mana akses media sosial itu serba ada. Kalau zaman saya waktu kuliah itu wow, internet itu belum ada. Itu masih flash disk, itu masih belum ada ya Pak? Belum ada. Masih belum ada, zamannya itu masih kata ada flash disk. Nah, baru setelah ke atas baru ada flash disk. Setelah flash disk HP itu masih jadul. Sekarang semuanya nggak ada HP jadul, HP Android itu nggak ada. Sekarang itu semuanya HP-nya Android semuanya. Oke, tapi saya nggak bahas itu enggak. Intinya bahas ini. Tapi sebelum saya bahas itu, berhubung acara hari ini itu acara sebagai peringatan Hari Santri, maka kita harus paham arti Hari Santri itu supaya enggak apa ya kita punya Hari Santri kok kenapa? Nah, di sini nanti akan timbul pertanyaan seperti itu. Kenapa harus ada Hari Santri? Nah, itu harus bisa jawab. Yang kedua, apalagi? Dan kenapa harinya itu Hari Santri? Selanjutnya, dan kenapa tidak dinamakan hari Kiai? Nah, supaya bisa jawab, kenapa kok diperingati Hari Santri? Kok tidak diperingati Hari Kiai? Kenapa? Kalau kita lihat, padahal yang pertama kali ya, yang memproklamirkan revolusi jihad itu adalah Mbah Hasyim Asy'ari ya, yang mana kita ketahui Mbah Hasyimnya beliau itu adalah kiainya kiai. Nah ini juga murid saya. Nah, yang mana proklamirnya revolusi jihad itu adalah Kiai Hasyim Asy'ari. Beliau ini adalah kiainya kiai. Beliau ini adalah muassis pondok pesantren Tutul Iraq, muassis Jami'iyah Nahdlatul Ulama. Tapi kenapa yang diperingati kok Hari Santri, kok bukan Hari Kiai? Ya, padahal tonggak daripada awalnya diadakan Hari Santri itu karena semangat resolusi jihad yang terjadi pada tanggal 22 Oktober, ya kan? Yang seharusnya, yang semestinya yang harus kita peringati adalah siapa yang membangkitkan, siapa yang membangkitkan, menggairahkan, menyemangati supaya para santri mempertahankan kemerdekaan masa lalu. Itu siapa? Bahas Kiai itu. Kenapa kok muncul Hari Santri kok Hari Kiai? Nah, ini menunjukkan bahwasannya setiap kiai itu pastinya nyantri, dan setiap kiai itu pasti menjadi santrinya kiai di pondok pesantren. Yang mestinya itu kan harus kiai dong. Nah, maka dari itu setiap kiai pasti pernah menjadi santri. Yang pasti disebut sebagai Hari Santri ini menunjukkan bahwasanya seorang kiai pasti juga menjadi santri. Paham? Pasti menjadi santri. Makanya yuk para santri, kami santri betul? Nah, mari tanamkan semangat perjuangan kita untuk berjuang tetap mempertahankan NKRI. Makanya slogannya NKRI harga mati, ya. NKRI harga mati. Mari kita semua tanamkan perjuangan, sifat juang terus memperbanyak ilmu. Maka jangan puas
cukup lulus SMA, MA cukup sudah, tapi terus lanjut ke S1, S2. Nah, karena semangat santri itu berjuang untuk menuntut ilmu terus, ya, terus kita perjuangkan. Begitu juga kita harus perjuangkan semangat tradisi-tradisi NU, tradisi Nahdlatul Ulama yang ada, maulidan, tahlilan, manaqib ini harus dipertahankan meskipun nggak perlu dalil. Apa dalil Pak? Ini dalil kan biasanya gitu. Ini dalil tahlilan, ini dalil maulidan, ini dalil manaqib. Jawab, dalil itu cukup ikut para guru-guru kita itu sudah cukup. Bahkan dalam kitab Arisalah Jami'iyah Nahdlatul Ulama karangan Kiai Hasyim Asy'ari itu menunjukkan bahwasanya NU itu berdiri di atas tradisi ulama salafus saleh, tradisi ulama Nusantara. Maka kita harus pertahankan. Kita harus pertahankan. Maka dari itu di kitab itu menunjukkan ketika ada suatu tradisi ada yang terus berulang, yang terus dilakukan sepanjang tahun, maka terus dilakukan sepanjang tahun, terus dari kakek-kakek kita, dari turun-temurun sampai dilakukan oleh cucu-cucunya, oleh keturunan, itu sudah merupakan landasan dalil, itu sudah termasuk perilaku yang berdasarkan dalil. Kalau masih belum percaya, langsung jawab, tanyakan saja kepada kakek-kakek kami. Kalau masih belum percaya, sudah Mario disik baru tanya kepada kakek kami. Itu sudah cukup sebagai dalil. Ini harus kita paham ya. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke materi, ke topiknya. Topiknya tadi kan urgensi hadis dalam membentuk karakter dan etika dalam kalangan Gen Z ya. Sehingga akan timbul pertanyaan ini nanti. Makanya saya selalu berpikir, kalau duduk itu ya, ini timbul pertanyaan, kenapa kok harus urgensi, harus penting hadis ini dalam membentuk karakter? Kenapa? Kenapa kok harus hadis? Jadi kenapa urgensi itu kan maknanya penting. Kenapa hadis itu kok berpenting sekali dalam membentuk karakter? Akhirnya saya berpikir itu ada surah hadis yang mengatakan taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang mana dua perkara ini kalau sampai berpegang teguh dua perkara ini, maka sampai tidak akan sesat. Apa dari kanjeng Nabi? Kitab Allahi wa sunnati Rasulillah, yakni Al-Quran dan hadis. Allah SWT kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya bukan itu. Maksudnya apa? Kepada pemahaman ulama salafus saleh itu. Maka kalau kita urgensinya hadis ini dalam membentuk karakter, ya berarti kita itu harus cocok mencontoh bagaimana Rasulullah itu membentuk karakter para sahabatnya, para murid-muridnya, sehingga melahirkanlah generasi penerus Nabi yang sangat hebat. Makanya siapakah santri-santrinya Rasulullah? Yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu termasuk santrinya, ya, termasuk sahabat. Itu termasuk santri. Bagaimana modelnya? Caranya itu bagaimana ya? Kita mencontoh bagaimana Nabi itu membentuk para sahabatnya sebagai santri yang sangat hebat. Nah, ternyata kalau kita lihat secara historisnya, Nabi itu diturunkan bukan untuk membawa agama baru, bukan untuk membawa keyakinan baru, bukan.
Karena apa? Karena keyakinan tauhid itu sudah ada sejak Nabi Adam itu sudah membawa ajaran keyakinan tauhid. Ternyata Nabi itu diturunkan bukan membawa agama baru ataupun keyakinan baru. Nabi diturunkan untuk apa? Innama bu'istu liutammima makarimah akhlaq. Intinya menyempurnakan, membimbing supaya orang-orang itu akhlaknya itu, etikanya itu bagus, ya kan? Karena apa? Peradaban manusia itu bisa dilihat peradaban yang maju ketika dilihat dari etika dan moralnya. Makin baik pendidikannya, maka makin baik peradaban dan moralnya. Seharusnya begitu. Seharusnya kan itu harus berbanding lurus. Tak mungkin pendidikannya bagus, akhlak moralnya tambah jelek, gak mungkin. Berarti kenapa kok terjadi akhlak moral yang jelek? Itu bisa dilihat dari pendidikannya, ya kan? Dilihat dari pendidikannya. Makin tinggi ilmunya, makin rendah hati. Makin tinggi ilmunya berarti makin takut pada Allah. Karena apa? Di antara ciri-ciri ulama, kan ulama itu kan jamak dari kata alim. Alim itu orang yang mengetahui, berarti orang yang berilmu. Katanya Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Berarti makin tinggi ilmunya, berarti makin takut kepada Allah. Seharusnya gitu, berbandingnya gitu. Tapi kenapa kok tambah berbanding terbalik? Maka bisa dilihat dari bagaimana dia cara pendidikannya, modelnya gimana. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, akhlak ini terpenting. Makanya diantaranya itu khairun nas ahsunuhum khuluqa. Ternyata yang dilihat baik dan tidaknya orang itu akhlaknya, bukan dilihat dari ilmu ternyata. Makanya sebanyak mungkin ilmunya, tinggi ambil ilmunya. Ketika su'ul khuluq yufsidul amal. Amal sebaik apapun, sebesar apapun, tapi su'ul khuluq karena yufsidul khamlu kan asal seperti cuka merusak madu. Berarti kalau madu dicampur cuka gimana rasanya? Apakah tambah ada manfaat? Sebetulnya madu kan ada manfaatnya toh, untuk kesehatan. Oh enggak? Madu itu untuk kesehatan. Sampai sakit apapun, diantaranya manfaatnya itu untuk menyembuhkan segala penyakit. Sampai di Al-Quran itu adalah asyifa. Apa katanya? Madu itu adalah sebagai obat untuk kalian. Ya, maka ketika sampai beli jamu, mesti orang madu. Orang-orang lah, sampai itu madu tidak pakai jamu, berarti tidak ada duit. Karena intinya di situ madu itu. Nah, ketika madu itu sudah dicampur juga, maka manfaat positifnya madu itu sudah tidak ada. Ya kan? Sampai setinggi apapun ilmunya, saat mondok suwe, ilmu mondok suwe pirang tahun, tapi suul khalaq lalu ada, berarti ya kalau ilmu nol kosong. Orang yang dilihat di masyarakat adalah akhlaknya, itu yang terpenting. Maka meskipun sampai setinggi apapun, tapi akhlaknya itu tidak baik, maka tetap tercoret di masyarakat jelek. Kenapa Nabi Muhammad SAW itu diterima? Karena Nabi Muhammad semasa hidupnya itu diantaranya tidak cacat moral, akhlaknya selalu baik ke siapapun. Dan itu kan, ya, baik kepada tetangganya, keluarganya, bahkan kepada musuhnya, sehingga ajaran itu bisa diterima oleh semua kalangan masyarakat. Makanya kalau sampai ingin sukses di dunia wal akhirah, yang pertama sekarang jangan sampai cacat moral. Yo pacar, ya kan? Yo fitnah tetap itu harus. Kalau sudah cacat moral, maka kepercayaan orang lain itu tidak akan, ngomong pun tidak akan diterima. Ya, itu diantaranya kunci-kunci diantara orang sukses. Diantaranya juga ilmu, diantaranya juga moral. Yang ketiga apa? Ketakwaan itu sudah komplit. Meskipun setinggi apapun ilmunya, bisa pintar apapun ilmunya, tetapi ketakwaan itu kurang, itu gak apa-apa.
Kadang-kadang orang yang pintar kalah dengan orang yang pas-pasan. Terus kadang-kadang orang tek sekolah itu ya setengah ya gak pintar ya gak goblok gak setengah ya kan. Kadang-kadang ya tidak pintar, tapi berhubung dia itu menjaga sholatnya, menjaga akhlaknya kepada orang tua, dia dalam kehidupannya itu menjadi sukses, berkah. Karena apa? Karena Allah itu ridho. Akhirnya dengan dia itu sholatnya menjaga, 5 waktu dijaga, kepada guru dan orang yang baik, akhirnya kehidupannya menjadi berkah. Karena apa? Karena sepintar apapun keberkahan itu adalah milik Allah. Ketika orang tua, guru itu ridho, maka Allah juga ridho Allah wa ridho walidayh. Begitu juga orang guru, karena guru itu mimman zilatil wali, tempatnya itu sama dengan guru orang tua ya. Oke, itu selanjutnya apa? Ya ini maka pendidikan itu penting. Maka di sini diantaranya adalah untuk membentuk. Kalau ada pertanyaan tadi judulnya membentuk karakter kita. Yang pertama pendidikan agama, akhlak itu yang terpenting. Tapi sekarang beda. Jalur pemerintah nasional supaya muridnya itu supaya karakternya bagus, tapi pelajaran PAI-nya seminggu sekali cuma jam 2 jam. 3 jamnya nggak mungkin tuh. Pembentukan akhlak itu lama ya. Gak bisa langsung instan, gak bisa. Ya kan? Makanya harus dibutuhkan pembiasaan di dalamnya. Tidak langsung cukup seminggu jalur membentuk karakter yang baik. Tidak bisa seminggu bisa 2 jam bisa, nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin. Makanya butuh. Maka sampai bersyukur ketika sudah sekolah umum ada madi, ada TVT, terus ajilah, itu termasuk proses di antara pembentukan karakter. Dan cuma sekolah atau apa SMP, SMA atau kurang. Karena apa? Lebih banyak pengaruhnya antara positif negatif. Ini negatifnya sih paling ada. Nah ya kan? Apalagi zaman sekarang gampang, mudah untuk mengakses. Gitu loh ya. Gampang, masalah maksiat gampang. Lihat dulu zaman tuh ada pacaran itu sisi-sisikan, surat-suratan itu pun isi. Kadang-kadang kalau kayak taruhan beri. Saya kan benar, saya enggak. Cukup lewat TikTok apa WA. Ya kan TikTok itu sudah tergantung. Makanya, tapi ya Pak, kita nggak bisa menghindar. TikTok bendino seliwer, tidak berandal, seliwer bendino. Oh, joget-joget itu sana apa sih? Kali bukan seliwer joget itu setiap hari. Makanya di TikTok itu tempatnya orang joget-joget dan sawer di situ. Bagi nyawer, sekarang apa yang sekarang itu kan ya sabor itu kan, itu kan lumayan itu penghasilannya, cukup joget-joget gitu ya, sehari itu berapa, bisa 700 satu kampung gitu ya berarti. Ya kan, tapi kan faedah, tidak ada manfaatnya, ya kan. Tapi kalau orang-orang cerdas yang orang alim ya carilah musuh sahur 24 jam itu kan di joget kok ya, iya apa ya, udah harus sih faedah ya. Ya nggak apa-apa, kalau saya ini senang ya joget ya monggo. Tapi kan harus ada porsi kapan kita menghibur ya main, dan kapan kita beribadah itu harus ada porsinya. Nanti saja ketika kita mengajar itu harus melihat kapan muridnya itu capek dan lelah, itu harus tahu. Maka guru yang sangat hebat itu harus mengetahui psikologis muridnya. Kapan muridnya bosan, kapan muridnya mau bermain, harus paham. Ya, lagi teori cekoki ilmu tok aja bener. Murid ini butuh guyon, butuh hiburan, ya kan? Iya, ya kan, kita yang mana ya murid yang butuh hiburan. Sama, itu manusiawi. Tapi intinya kalau kita ingin membentuk karakter, yang pertama harus pendidikan akhlak, porsinya harus agak banyak. Sedikit gak mungkin. Ya. Nah, akhirnya di sini ada
Saya teringat di sini, maka di sini pentingnya pendidikan agama bagi anak-anak kita. Ya kan, khususnya nanti sampai calon ibu, calon bapak, atau sampai sendiri adik-adiknya harus sampaian hidup yang benar. Penting, pendidikan itu penting yang benar. Di sini ada hadis mengatakan arrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Muliakanlah anak-anak kalian, ya kan? Di antaranya ada sabda Nabi yang mengatakan tidak termasuk umatku selama orang yang lebih tua itu menghormati, memuliakan yang kecil. Ya, begitu juga yang muda menghormati yang tua. Intinya saling menghargai dan menghormati. Wa ahsinu adabakum, begitu juga bagaimana kita memperbagus pendidikannya. Maka penting kan? Karena pendidikan itu penting, ya kan? Mindset. Iya, untuk kehidupan penting. Pendidikan seseorang kalau nggak dididik itu juga bahaya. Maka ini kan kulli mauludin al-fitrah. Nah, kita ketika kita dilahirkan itu dalam keadaan bersih, suci, tergantung mau diarahkan kemana gitu. Mau diarahkan ngalor ya ngalor gitu dan gitu. Coba sampai ada sampai cilik, kalau ngalor ya ngalor gitu. Dan tergantung kita gitu loh. Fa'aballahu an-nasirani aw yunasiri, berarti tergantung kita. Maka harus diarahkan kepada hal yang positif. Karena apa? Karena di dalam tubuh kita itu ada positif dan negatif. Fa'alhamahu fujuraha wa taqwaha. Ya. Fa'alhamahu fujuraha wa taqwa. Ternyata di dalam diri kita oleh Allah itu memiliki dua, fujur dan takwa. Berarti ada ya positif, fujur dan ketakwaan, tergantung kita. Maka ayat selanjutnya dijelaskan qad aflaha man tazakka, di situ kan fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man tazakka. Maka orang yang sukses di dunia akhirat itu orang-orang yang selalu membersihkan jiwanya, yaitu dari sifat-sifat dengki. Maka penting sekali pendidikan ini, khususnya pendidikan kerohanian keagamaan. Nah, maka ada ayat lagi, ada ayat sabda lagi, minal haqqil walad al walid, di antara haknya seorang anak al walid terhadap orang tua, ayyuhsina adabahu, yakni mendidik anaknya supaya anaknya menjadi budi pekerti yang luhur. Ada kewajiban wajib. Karena apa? Karena anak ini juga berefek kepada orang tua. Ketika anaknya berbuat maksiat, maka dosanya juga mengalir kepada orang tuanya. Ketika anak melakukan kemaksiatan apapun, dosanya terus akan mengalir. Ya kan, kasihan. Maka anak ini juga investasi dari kedua orang tua kita. Ketika makanya investasi yang paling besar itu anak. Maka anak itu harus disaruni dengan ilmu pendidikan yang benar. Kalau anaknya itu berakhlak baik, terus takwa, maka akan terus mengalir pahalanya. Ketika anaknya bermaksiat, dosanya juga mengalir. Maka di sini pentingnya pendidikan agama. Terus pembiasaan ini jelas ya, harus dibiasakan. Gak mungkin akhlak yang baik itu tanpa ada pembiasaan. Sampai pulang ke rumah mengucapkan salam itu dari kebiasaan pasti, karena dibiasakan dari orang tuanya. Ketika masuk berarti mengucapkan salam. Ketika ketemu orang tua saliman. Kalau tidak saliman, iya orang lain itu kan kebiasaan. Nah, di sini ada hadis yang mengatakan muru abna'akum bis-sholati li sinin wa tadribuhum 'alaiha li ashri sinin. Muru abna'akum, ajarilah, perintahilah ya. Perintahilah anak-anak kalian sholat di sinin ketika umur 7 tahun. Kenapa kok diperintahkan? Nabi itu memerintahkan anak ketika umur 7 tahun. Kok 7 tahun? Padahal 7 tahun itu masih belum balik, masih belum kena khitab Allah untuk melakukan ibadah. Tapi kenapa Nabi itu memerintahkan anak-anak itu belajar sholat itu untuk sholat umur 7 tahun? Nah,
Ini untuk membiasakan ketika sudah balik, sudah dewasa, sudah terbiasa sholat 5 waktu. Maka untuk kebiasaan, maka perilaku-perilaku yang baik itu harus dibiasakan. Apalagi dalam pendidikan, dalam keseharian. Kayak sampean adiknya sampean dibiasakan besok, dia terus besok kalau sudah terbiasa. Tidak dibiasakan apa mana? Joget dia terus joget menjoget. Itu dari kebiasaan loh. Dari siapa? Dari memberi contoh. Maka yang faktor yang kedua itu biasanya, nah contoh. Biasanya cilik itu, yang kecil itu mencontoh yang besar. Tak mungkin besar mencontoh sing arek cilik, enggak. Cilik itu mesti nyontoh sing gede. Ono kata adik nyontoh, osok cacat nyontoh nang adik, enggak ono ceritanya. Mesti adik nyontoh sing gede. Begitu itu anak nyontoh nang wong tua. Gitu murid ya kalau guru nih jadi kalau guru nih ngerokok biasanya murid yang ngerokok. Biasanya biasa. Apa mana saya ketemu tidak jalan. Pokoknya ada baru, jadi jalan rokok. Biasa, biasa gitu biasanya. Dan guru ini hobi sepak bola ya, kalau sepak bola. Maka disinilah kita itu suruh memberi contoh-contoh hal yang baik, penting, ya kan? Penting sekali. Saya nggak perlu dibacakan ya ini. Ini penting. Maka jangan heran tatkala anak bisa tumbuh menjadi sosok yang sangat mirip dengan orang tua sekecil apapun perilakunya. Maka sangat penting contoh-contohnya. Itu sebabnya mengapa cara dakwah Rasulullah lebih banyak memberi keteladanan ketimbang dakwah secara verbal atau ngomong, harus tindakan. Ya, ini lebih mengena daripada saya ngomong, ayo bersih-bersih, ono guru ngomong atau adik, ayo bersih di rumah ini. Lalu orang-orang, lalu sampai nyantai main HP. Kalau direken di adik. Tapi lek sampai beri contoh, ayo bersih-bersih sambil bawanya sapu dengan bersih-bersih karena adik juga ikut. Begitu juga membersihkan tempat tidur. Lek sampai cuma ngomong tapi sampai dia nggak ngomong dia bodoh. Maka ini yang lebih efektif ketika cara dakwah itu langsung praktek daripada kakek ngomong. Ya apa? Contoh ini jangan iso tapi praktek langsung dicontohkan. Ya nggak sampai ngomong bersih-bersih tapi ngomong tapi nggak mau bersih-bersih. Ya itu bersih. Karena itu bareng-bareng sak guru sak murid bersih langsung cepet. Nah ini dalilnya. Saya ngambil di sini sebagaimana Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin memandang jiwa anak layaknya kertas kosong, ya tadi sudah saya jelaskan, tanpa coretan dan garis apapun. Jiwa anak-anak siap ditulis dan akan menerima model tulisan apapun yang tercermin dalam jiwanya. Oleh karena itu Imam Ghazali menilai urgensi cara orang dalam dan lingkungan sekitar yang akan menulis membentuk jiwa anaknya. Di sini ya kan, hati anak itu qabilun li kulli ma yusha. Hati anak itu akan menerima apa-apa yang akan diukir. Berarti hati anak itu seperti kayu yang mau diukir. Ukirnya model apa? Model bebek, kuda, itu terserah orang tuanya. Ya kan? Tergantung. Wa ma ilun ila kulli ma yumalu bihi ilahi. Dan anak itu pasti condong pada sesuatu yang akan diberikan oleh kedua orang tuanya itu. Nah, itu adalah diantara bagaimana kita membentuk supaya karakter remaja dan anak-anak kita itu menjadi karakter yang berakhlakul karimah. Yang pertama, pendidikan agama itu harus porsinya lebih banyak. Yang kedua, pembiasaan yang bagus ini sangat penting. Karena apa? Kadang-kadang ada istiadat dalam dalam desa itu anda pasornya jarang, ketika mau lewat biasa sepeda itu biasa. Sekarang dulu itu orang orang sing tua orang pinggir jalan, kadang-kadang kita naik sepeda itu turun, kadang-kadang mengucapkan nun sewu. Masih ada di sini? Ya, alhamdulillah. Itu harus kita pegang gitu loh, jarang ya. Kalau salam nang guru nih next motor, assalamualaikum. Nah,
Iya, nggak perlu belajar kan kurang etika. Itu salah dia mantek. Assalamualaikum kan gitu. Kalau salah dulu, oh ya assalamualaikum. Nah itu kan sudah. Nah selain ini perlu adat-adat yang sudah dulu itu harus. Santri ya jelas, santri itu harus meninggalkan kemaksiatan. Ojo tambah moron maksiat, tambah kan nggak pantas. Tambah nanti dia wedi nang wedok wedi subuh gitu. Kati mahasiswa, tambah nemen. Wedi mau nemen, wedinya mau tambah. Ya maka tetap. Ini kok tambah tadi mahasiswa, kok tambah senang maksiat nggak keliru gitu. Maka harus terbuat. Nah, sedangkan yang terakhir 54 dan 5 adalah roh dan ya dijabarkan sebagai syarat yang mesti dimiliki oleh para santri, yakni ridho Allah dan yakin. Maka santri itu harus yakin akan apa yang diberikan, apa yang dikhadirkan itu pasti yang baik. Maka kita harus ridho di antara rukun-rukun Islam. Rukun-rukun iman ya, rukun-rukun iman itu diantaranya harus percaya qada dan qadar. Khairuhu wa syarruhu, ini mati. Apapun yang di Allah tentukan itulah yang terbaik bagi hambanya. Lima ini kalau kita miliki oleh santri, insya Allah akan hidup di dunia itu dengan kehidupan yang sangat bahagia, baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu supaya tidak terlalu lama, nanti ada materi yang kedua. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada tanya jawab bisa setelah materi yang kedua. Mudah-mudahan kita menjadi santri dan pelopor penerus bangsa. Allahumma amin. Assalamualaikum.